Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatkur Rahman. Saya akan membuat video tutorial bagaimana cara pembuatan koridor di Civil 3D. Untuk data yang sudah saya siapkan yaitu ada peta kontur di sini, kemudian yang kedua adalah alinyemen horizontal, kemudian yang ketiga ada profil memanjang dan juga pada garis merah ini adalah alinyemen vertikal. Langsung saja kita mulai. Sebentar ya di sini. Ya terhalang. Di bagian koridor di sini kita buat assembly terlebih dahulu ya. Kita create assembly. Di sini tidak perlu diganti, langsung saja kita oke. Nah, kita klik bagian kosong yang akan kita tampilkan assembly-nya nanti. Nah, ini adalah assembly-nya. Assembly ini sangat kecil ya, jadi kita beri tanda agar nanti tidak hilang ketika kita mencarinya, agar tidak bingung. Bisa menggunakan garis atau bisa kita buat rektangular atau juga bisa kita circle saja untuk tanda assembly-nya. Nah, ketika assembly sudah dibuat, kita akan membuat bagian badan jalannya. Hmm, Kita masuk ke menu koridor. Nah, di sini, oh maaf ya. Iya, sama kita masuk ke menu koridor, kita tampilkan sub assembly tool palette-nya. Bisa di sini, sebentar kita pindahkan lagi. Bisa juga menampilkannya di bagian sini di sampingnya toolpath. Di sini juga ada menu tool palette. Nah, sama saja kita klik saja di situ, maka tool palette-nya akan muncul. Nah, untuk menampilkan badan jalan, kita pilih menu yang lens. Nah, kita pilih yang lens super elevation AUR. Kita klik saja. Nah, sampai kursornya berubah menjadi kotak gini ya. Kita klikkan di garis merah pada assembly-nya. Nah, ini adalah badan jalan yang akan kita buat nantinya. Kita skip terlebih dahulu. Kita klik badan jalannya. Nah, kita masuk ke properties. Kita atur ukuran badan jalannya. Bisa klik kanan, kemudian pilih menu sub assembly properties. Tetapi ada juga cara lain. Kita ngaturnya di parameter ya. Di sini nanti kita ngaturnya. Bisa juga menggunakan cara lain. Kita klik badan jalannya, kemudian kita klik Ctrl 1. Itu adalah untuk menampilkan menu propertiesnya. Sama saja ya. Sama-sama bisa mengaturnya di sini ataupun di klik kanan yang tadi. Nah, kita atur ukuran badan jalannya. Misal badan jalannya akan kita buat 3,5 meter. Nah, ini sesuai perhitungan pembuatan jalannya. Ketika ketemunya pada jalan menggunakan 3,5 meter, maka kita masukkan 3,5 meter. Nah, default slope-nya ini adalah kemiringannya. Misal kemiringan jalannya itu adalah 3%, maka kita juga akan rubah di bagian sini. Nah, ketemunya di perhitungan kita hanya 2%, jadi tidak perlu dirubah. Nah, untuk PEV 1, PEV 2, base depth, dan juga base sub base depth-nya ini adalah lapisan perkerasan jalan. Nah, ini di sini kan terlihat ya, di sini ada 4 lapisan. Nah, ini adalah sub base depth, kemudian ada base depth, dan juga PEV 2, dan yang atas adalah PEV 1. Nah, ketika badan jalan sudah ditampilkan, kita akan menampilkan bahu jalannya. Bahu jalan ada di menu shoulder sini. Kita silang terlebih dahulu propertiesnya. Nah, kita pilih yang shoulder extend all. Kita klik saja, tunggu kursornya menjadi kotak. Nah, kita klik lingkaran-lingkaran kecil yang bagian atas. Nah, ini adalah bahu jalannya. Nah, kita akan atur juga ukuran bahu jalannya. Kita klik bahu jalannya, kita klik kanan, kemudian pilih yang subassembly properties. Nah, di bagian parameter kita rubah ukuran bahu jalannya. Misal di dalam perhitungan ketemunya hanya 1,5 meter, maka akan kita rubah.
Nah, di bagian perkerasan jalannya, karena bahu jalan kita akan menggunakan hanya satu perkerasan yaitu subbase depth-nya. Jadi kita totalkan terlebih dahulu semuanya, keempat-empatnya ini kita total agar ukurannya sama dengan badan jalan. Di sini kan ketemunya 0,45 ya. Jadi PEV satunya kita buat 0, kemudian PEV 2-nya kita buat 0 juga, base depth-nya kita buat 0. Nah, di bagian subbase depth-nya kita buat 0,45. Kemudian kita oke. Nah, otomatis akan menjadi hanya satu lapisan perkerasan dan juga ukuran bahu jalannya sudah terganti ya. Yang tadinya 2,5 meter sekarang hanya 1,5 meter. Untuk langkah selanjutnya yaitu menampilkan dialeknya. Dialek ini adalah profil profil tanahnya nanti, profil urukan atau profil tim cutnya ya atau galiannya. Di menu dialect kita pilih yang dialect general. Terserah kebutuhan ya. Di sini kan juga banyak pilihannya ya. Karena hanya sekedar latihan saja kita pilih yang dialect general. Nah, tunggu kursornya jadi kotak ya. Kita klik lingkaran di ujungnya bahu jalan yang tadi kita buat. Nah, ini adalah dialect. Karena teksnya terlalu besar ya kita kecilkan, kita rubah skalanya agar enak dilihat juga. Kita rubah misal 1:150 agar teksnya juga kelihatan kecil. Nah, di sini ada keterangan teks 6:1. Ini adalah keterangan sudut geser tanah. Nah, ini diketahui di laboratorium tanah. Kita akan rubah, kita coba rubah. Nah, kita klik dialeknya, kita ke properties, kita klik Ctrl 1. Nah, di sini akan kita rubah. Nah, yang akan kita rubah yaitu di perbandingannya. Yang di flat cut slope kita rubah jadi 3. Misal sudut geser tanahnya ketemunya 3:1 ya. Jadi akan kita rubah jadi 3:1. Untuk mediumnya kita juga rubah. Kita klikkan 3 gitu saja. Nanti perbandingan satunya akan mengikuti. Dan juga step cut slope-nya kita rubah menjadi 3:1. Itu untuk yang cut. Di sini kan sudah berubah ya. Untuk yang fill juga sama, akan kita rubah perbandingannya. Yang di fat fill slope kita rubah 3:1. Di mediumnya kita rubah juga 3:1. Dan juga di step fill slope-nya kita rubah 3:1. Jika sudah, kita silang saja. Di sini kan sudah berubah angkanya. Nah, ini kan bagian jalan yang sebelah kiri. Kita akan mirror ke kanannya. Kita select badan jalan, bahu jalan, kemudian dialeknya yang sudah kita buat. Kita klik kanan, kemudian kita mirror. Nah, klik garis merah yang di assembly-nya. Nah, otomatis akan ke mirror ke kanan. Tetapi yang ke mirror kan hanya badan jalan, kemudian bahu jalan dan juga dialeknya. Propertiesnya masih menggunakan properties yang sebelah kiri. Jadi kita rubah terlebih dahulu yang di badan jalannya. Untuk use super elevasinya tadi kan bagian kiri ya, kita rubah menjadi bagian kanan. Nah, di sini use super elevasinya. Oh, yang tadi belum kita rubah ya, kita masukkan terlebih dahulu. Nah, itu yang bagian kanan kita menggunakan right lane outside. Nah, sudah. Kemudian kita escape. Bentar. Nah, kita klik bagian yang kiri, badan jalan yang kiri. Nah, di use super elevasi karena kita menggunakan super elevasi ya, kita gunakan yang left lane outside. Sudah, kemudian kita silang propertiesnya. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan menampilkan koridornya. Kita silang terlebih dahulu tool paletnya. Nah, cara menampilkan koridornya di menu koridor di sini. Kita klik, kemudian kita pilih yang grid koridor. Nah, untuk name-nya terserah, kita atur koridor stylenya juga kita coba menggunakan AWBN not so atau basic juga terserah, sama saja sih. Untuk alinyemen horizontalnya, untuk alinyemennya menggunakan alinyemen horizontal, di profilnya menggunakan alinyemen vertikal,
Di assembly-nya kita pilih yang tadi kita buat dan untuk target surface-nya yaitu peta kontur kita. Jika sudah, kita oke coba kita yang koridor style-nya kita pakai yang EWBN. Kita coba ya. Kita oke. Nah, akan muncul tabel baseline and region parameternya. Kita oke saja. Nah, kita pilih yang rebuild the corridor. Kita tunggu masih loading ini ya pembuatan koridornya. Kita tunggu hingga selesai. Ketika selesai, maka akan muncul seperti ini ya. Ini adalah koridor yang nantinya akan kita buat. Nah, di bagian yang merah sini, ini adalah bagian tanah yang nantinya akan kita cut. Dan juga yang bagian hijau ini adalah bagian tanah yang nantinya akan kita fill atau kita uruk. Untuk langkah selanjutnya, kita klik koridornya. Kita klik kanan, kita masuk ke koridor properties. Bentar ya, agak lemot. Nah, di bagian parameternya tidak perlu diganti. Nah, di bagian kode sini ya. Di bagian kode kita pilih yang EWBN kode state style yang no show sini. Untuk fitur lainnya, nah di bagian EPS PEV 1 kita ancentang, kemudian EPS PEV dan EPS PEV 2-nya juga kita ancentang. EPS PEV, kemudian EPS PEV 2-nya kita ancentang. Meskipun tidak dicentang juga bisa ya sama saja. Kita coba yang kita ancentang terlebih dahulu. Nah, di menu surface di sini kita pilih yang create a corridor surface. Kita klik saja. Nah, di sini sectionnya kita ganti nama menjadi datum. Kemudian di spesifik kodenya kita juga pilih yang datum. Kemudian klik tanda plus di sini. Nah, kita centang di sini. Ini untuk yang pengaturan di surface-nya. Nah, di bagian boundary-nya kita klik kanan. Kemudian di add automatically kita pilih yang sebentar ya. Kita pilih itu yang dialect sini. Nah, ini adalah pilihan dialectnya. Kemudian kita apply, kemudian rebuild corridor. Kita oke. Sebentar ya, masih loading. Nah, maka akan muncul ini adalah kontur baru antara di koridornya. Nah, kita tidak munculkan atau kita sembunyikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Kita klik, kemudian kita klik kanan, pilih yang Surface Properties. Bentar ya, agak lemot. Nah, di bagian Surface Style-nya kita pilih yang No Display agar tidak muncul. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, di sini. Nah, untuk bagian-bagian yang kosong di sini, ini yang akan kita buat tanda bagian mana yang akan kita uruk dan bagian mana yang akan kita gali. Caranya kita klik koridornya, kita klik kanan, kita masuk ke koridor properties. Bentar ya, agak lemot laptopnya. Nah, di bagian slope patterns di sini kita add slope patterns. Kita add saja. Nah, kita klik bagian yang luar. Misal ini kan bagian yang akan kita fill ya. Kita klik. Nah, kita pilih yang dialect fill. Kita oke. Kemudian pilih yang bagian dalamnya. Kita klik. Nah, pilih yang hingga. Bagian dalam itu namanya hingga. Kita oke. Untuk sub pattern-nya, kita rubah di sini labelnya. Itu menggunakan EWBN yang fill. Karena yang tadi itu adalah yang fill. Kita oke. Kemudian kita add lagi. Nah, untuk yang di sebelah sini, yang lawannya, kita klik bagian luar. Kita pilih yang dialect fill. Kita oke. Nah, bagian dalamnya juga sama. Kita klik, pilih yang ini.
kita oke. Nah, di slope patternnya kita rubah juga biar sama menggunakan EWBN yang basic yang fill. Nah, ini adalah untuk data yang fill. Kita akan tampilkan juga untuk data yang cut-nya. Yang cut itu yang warna merah ini. Kita klik bagian luarnya. Nah, kita pilih yang dialect cut. Kita oke. Nah, di bagian dalamnya kita klik pilih yang hinge. Kita oke. Rubah juga slope patternnya. Kita menggunakan EWBN yang basic, yang cut. Kita oke, kita masukkan kembali. Kita yang sebelah jalannya, seberang jalannya, kita klik bagian luar, pilih yang dialect cut. Kemudian klik bagian dalamnya, kita pilih yang ini. Kemudian kita oke. Kita samakan, kita rubah menjadi EWBN basic cut. Kita oke, kita apply. Nah, di sini akan muncul, kemudian kita oke. Ini adalah garis tanda urukan dan juga galian. Kalian harus paham ya, karena nanti ketika dalam pekerjaan untuk gambar-gambar seperti ini, ketika di print itu adalah print-printan yang hitam putih. Jadi tidak ada tandanya, tidak ada warnanya, mana yang di bagian cut, mana yang di bagian fill. Cara kita mengetahuinya adalah dari garis-garis kecil yang ada di sini. Kalau garis kecilnya dari luar masuk ke dalam, berarti itu tandanya adalah bagian cut atau bagian yang akan digali. Tapi kalau garis-garis kecilnya dari dalam, kemudian keluar, itu adalah bagian fill. Itu adalah bagian yang nantinya akan diuruk. Itu adalah cara kita menampilkan menu koridor, cara kita membuat koridor. Cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.